Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta vlog kami dalam Abang Surur. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami bersua dengan Cak Wanto ya. Nah ini bicara tentang Cak Wanto, pasti kita ingat nih soto yang paling enak yang ada di Condet. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Cak Wanto. Kira-kira apa sih rahasia dari soto beliau? Nah kita akan langsung saja menyapa Cak Wanto. Assalamualaikum Cak Wanto. Waalaikumsalam. Sehat Cak Wanto ya? Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah bisa bersua dengan Cak Wanto. Saya sendiri salah satu pelanggan setia yang ada di sotonya Cak Wanto nih. Tapi kita sebelum ngobrol banyak tentang soto beliau, kita mau kenalan dulu dengan Cak Wanto. Dan kira-kira kapan sih Cak Wanto merintis usaha soto? Kita akan langsung tanyakan kepada beliau. Silakan Cak, mungkin Cak bisa bercerita kira-kira kapan waktu Cak Wanto merintis soto yang sampai sekarang alhamdulillah menurut saya adalah soto yang paling enak di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ceritakan awal mula saya usaha soto. Awal mulanya saya ikut orang, ikut bantu-bantu saudara selama kurang lebih 3 tahun 4 tahun. Waktu itu aku masih bujang. Aku pengen, karena aku udah merasa bisa, pengen ngembangin lah, buka sendiri. Coba-coba, siapa tahu ada rezeki. Waktu itu aku punya sedikit modal buka kaki lima. Saya jalanin kurang lebih 3 tahun. Terus saya nikah. Karena udah punya anak, punya istri, saya pengen tempat yang nyaman. Taruhlah di kios. Itu mulai di kios itu mulai 2009. Alhamdulillah sampai saat ini. Hingga bisa bertahan 15 tahun ya Cak ya. Udah bisa bertahan 14 tahun. Alhamdulillah udah tempat walaupun kecil, alhamdulillah udah kebeli dan enggak kontrak. Iya alhamdulillah ya. Berkah ya Cak. Nah, semua itu perjuangan berdua sama istri. Kemudian karyawan ada berapa Cak yang sekarang ada di situ? Kalau karyawan di Condet itu ada 4 orang. Alhamdulillah aku punya cabang. Oh, di mana Cak? Ada cabang di pintu 2 Taman Mini. Taman Mini. Taman Mini. Di situ ada yang jagain 2 orang karena tempatnya juga nggak segede yang di Condet, kecil ukurannya. Jadi cukup 2 orang yang jagain. Cukup 2 orang ya. Bicara tentang soto Cak Wanto, tadi dikasih nama apa Cak dari awal? Soto Lamongan. Ayam Surabaya. Oh, soto ayam Surabaya ya. Jadi bukan soto ayam Lamongan ya. Bukan. Karena selama ini kan banyak juga di Condet saya temukan itu soto ayam Lamongan. Tapi kalau yang ini soto ayam Surabaya ya. Berarti khas Surabaya ya. Khas Surabaya. Itu yang menjadi ciri khas apanya sih, Cak? Ciri khasnya itu koya. Koya Nah, ya. Koya itu koya itu kan nggak ada dijual di warung-warung atau pasar. Itu ngeracik sendiri. Itu yang bikin gurih ya. Itu yang banyak yang orang suka. Oh iya. Kemudian kalau ayamnya itu ayam kampung ya. Ayam atau ada pilihan? Maksudnya ada ayam boiler tapi yang tua dia. Oh, yang tua. Jadi emang rasanya kayak ayam kampung. Jadi itu yang salah satunya menjadi ciri khasnya ya. Kemudian saya di beberapa tempat juga kan menemukan soto Cak. Biasanya ada toge atau kecambah ya. Kalau yang ini emang nggak pakai ya Cak? Itu tinggal apa itu? Request atau gimana? Selera. Oh selera. Tinggal selera. Kalau saya sih emang sukanya itu kol, nggak pakai tomat, nggak pakai toge. Oh, ada gitu. yang sebagian pakai toge sama tomat. Kalau saya emang apa itu sukanya kol aja sama soun. Tapi aslinya sebenarnya ada nggak sih Cak?
ada togenya. Ada. Yang dari Surabaya aslinya Iya. ada ya. Ada yang pakai toge sama tomat, Mm-mm. itu kan tinggal selera aja. Oke, sejauh ini pernah nggak Cak ada langsung pesanan sekian ratus atau mungkin langsung diborong dari Ada. sekolah, yayasan atau mungkin instansi? Sering. Ada Tapi ya? nggak langsung dadakan. Kalau misalnya pesanan-pesan begitu, itu biasanya 2 hari 3 hari itu udah pesan duluan. Jadi kita udah apa itu bisa nyiapin. Oke. Kalau dalam sehari bisa menghabiskan berapa porsi, Cak? Kalau saya sih nakernya bukan porsinya Kan ya. porsi ya? Bukan naker porsinya, itu aku nakernya itu ekoran. Oh, ekor. Satu ekor kan kurang lebih itu 4 kilo. 4 kilo. Ayam 1 ekor itu kurang lebih 4 kiloan. Betul, beratnya betul. itu. Nah, sehari yang dicondet ini insya Allah kurang lebih normalnya ya itu 15 ekor normal. Kalau ya namanya orang dagang kan ada sepi ramenya. Kalau Betul. rame bisa lebih. Betul. Oke. Kemudian menyiapkan barangnya itu seperti mungkin kol, ada telur, tadi ayam, dan juga mie bihun ya. Kalau di sini nyebutnya bihun atau apa? Ya, soun. Soun. Kalau Nah, bihun kan bakso itu, dipakai bakso yang bihun sama soun memang serupa itu sama. Cuma itu beda. oh beda ya. Bedanya kalau bihun itu direndamnya itu pakai air panas. Dan lembut ya Yang lembut teksturnya ya. Kalau soun cukup air dingin. Kalau yang di bakso itu kan agak-agak keras gitu Ya. ya. Itu emang beda tadi Beda. ya. Kemudian selama ini langsung pesen ke apa penyetok misalkan di pasar atau online, semuanya sudah hadir langsung ke Kalau itu toko. karena aku kan udah langganan udah berapa sekian tahun ya kan. Itu udah ada yang ngirim jadi kita Oh, ada tinggal yang ngirim. ya. Oke. Kemudian dalam meniti karir tadi sudah cukup lama, 15 tahun berjalan, tentunya ada suka dan duka ya. Pasti. Ya, suka dan dukanya mungkin bisa sedikit dibocorin, Kak. Ya, sukanya namanya jualan pertama merintis itu berat. Berat ya. Berat. Merintis itu berat. Mungkin orang sekarang taunya rame, tapi perjuangannya dulunya Berdarah-darah ya. berat. Itu alhamdulillah aku perjuangin sama bini ya kan, berdua. Ya dibilang apa ya, dari pagi sampai nggak kenal lelah. Namanya kita berjuang, pengen usaha kita maju, Betul. pengen bisa bayar kontrakan, ya nggak cukup apa itu, nggak kenal lelah lah. Tapi istri selalu mensupport ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Demi Ya, sejauh ini sudah mungkin iklan di mana saja, Cak? Mungkin melalui sosial media atau mungkin hanya dari mulut ke mulut atau mungkin dulu di awal berdiri sempat mungkin menawarkan ke sekolah, ke sekeliling di tempat usaha, enggak ya? Enggak pernah, itu cukup pelanggan aja dari mulut ke mulut. Kalau saya sih berusaha gimana orang pelanggan ini bisa balik lagi, bisa membeli lagi, ya cukup pelayanan aja. Pelayanan ya, Biar dan kualitas tadi kualitas gimana caranya pelanggan ini nggak kapok, pelanggan ini tetap menikmati soto goyang ini. Masya Allah ya. Tapi saya secara jujur, saya juga termasuk yang ngefan ya. Saya pelanggan sejak tahun 2009, berarti mungkin awal-awal berdiri ya. Karena saya menikah waktu itu di tahun 2010. Jadi saya ingat sekali ketika saya masih ganteng, masih bujang. Dulu kalau cari makanan saya biasa keluyuran ya. Salah satunya yang saya temuin ini adalah soto punya Cak Wandi, Cak Wanto ya. Ya Cak Wanto tadi ya. Jadi tempatnya juga strategis di depan jalan, persis di depan Jalan Kober ya. Cuman memang ada sedikit kendala, yaitu ketika kita parkir ya. Iya parkir, karena tempatnya emang segitu. Betul. Kadang-kala memang saya parkir aja kalau ada kawan mau ke situ, saya sarankan kalau nggak cukup di Alfa Media aja. Gitu ya. Oke. Kemudian mungkin pernah mengalami masa-masa berdarah-darah juga ketika dulu COVID ya. Ketika COVID dulu menerjang Indonesia, gimana? Strateginya dulu tetap jualan atau semuanya menggunakan online? Alhamdulillah waktu COVID
kita sampai sekarang masih bisa dikasih bertahan. Banyak teman-temanku yang udah gulung tikar. Ya kolab ya. Ya, alhamdulillah aku masih bisa mengatasi itu semua. Yaitu ya apa ya? Tetap ngelayanin pembeli walaupun itu dibungkus, walaupun itu lewat via online. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Oh, Masya Allah ya. Oke, dulu sebelum apa namanya merintis di Condet, atau mungkin dari keluarga memang ada basic pengusaha, atau mungkin memang eh, Cak Cak Wanto memang dari kecil sudah punya apa sih namanya obsesi untuk membuka usaha di Jakarta. Itu dari semua keluargaku yang ada di Jakarta sebelum aku hijrah ke Jakarta. Itu keluargaku di sini saudara-saudaranya emang orang soto. Oh, soto Jadi semua ya. soto semua walaupun itu ada ya dari anak-anak Pak Deku, dari saudara kandungku itu pada rata-rata emang usahanya soto. Usahanya soto ya. Iya. Makanya punya ciri khas Nah, tadi ya. dari situ aku awalnya bantu-bantuin mereka. Akhirnya merintis sendiri ya. Oke. Berarti untuk soto Surabaya, di Surabaya sendiri itu sebenarnya sudah tidak asing ya. Tidak asing kalau soto. Oh gitu. Iya iya. Kalau di sana ada variannya enggak, Cak? Mungkin ada sedikit berbeda, harus ayam kampung atau apa di Surabaya yang saya tanyakan. Kalau di Surabaya tetap aja sama Sama ya? sama di sini. Oh sama di sini. Sama. Cuma ya itu ada yang pakai toge, ada yang pakai tomat, ada yang pakai kol. Cuma di Jawa Timur itu penyajiannya itu rata-rata itu nasinya dicampur. Oh nasinya Kalau dicampur. bisa itu jarang. Jarang ya. Jarang. Kalau di Jakarta ini berarti pilihan ya. Pilihan. Makanya tadi ketika saya menikmati soto kan Cak Wanto mengatakan ini dicampur apa Campur apa dipisah. bisa. Oh, Kalau di rupanya- Jawa Timur itu tanpa kita tanpa kita minta dipisah itu langsung dibikinin campur. Oh gitu, udah tradisi ya. Udah tradisi. Iya iya iya. Oke. Kemudian apa namanya? Itu kan kuahnya itu satu panci besar gitu ya, Iya. Cak. Itu misalkan hari ini tidak habis, besok masih bisa dipakai nggak, Cak? Atau sekali pakai setelah itu dibuang gitu? Sebenarnya sih bisa aja dipakai, cuma menurut aku kurang enak. Oh kurang enak. Kurang enak. Ah. Jadi kalau misalnya ada kuah-kuah sisa itu pasti aku buang. Dibuang Itu ya. pasti aku buang. Ah. Kalau Karena dipakai tetap tetap bisa ya. cuma menurut aku kurang. Kurang Jadi ya. itu yang bikin kuah itu hitam. Oh iya iya. Jadi enggak kuningnya kurang jreng. Kalau kuah-kuah yang bekas kemarin kuningnya kurang jreng. Itu ya. Itu menjadi salah satu ciri khasnya ya. Oke, bicara tentang soto, ini kan Masya Allah ya, salah satu kuliner yang apa sih namanya sangat kita suka. Kalau di Jakarta tentunya banyak tadi varian ya, tidak hanya soto Surabaya. Bahkan tadi di awal saya sendiri sampai salah-salah sebut, yang saya sebut soto Lamongan gitu ya. Tapi kalau sama soto Lamongan emang beda ya, Cak ya? Sama. Ya bedanya apa? Bedanya itu ya yang di Surabaya itu juga rata-rata yang jualan orang Lamongan. Oh gitu. Ya, cuma beda namanya orang, ya kan. Bumbu itu beda-beda. Cuma ya rasanya juga hampir-hampir sama lah. Mungkin di beberapa tempat juga saya temukan itu kan ada yang kadang di apa variasi dibuat modifikasi, ada yang diberi ceker gitu ya, Cak. Kalau di Cak Wanto sendiri pernah nggak ada menyediakan ceker begitu? Ada ya. Ceker, sayap, ya kan, hati ampla itu ada. Emang udah aku siapin. Udah Jadi disiapin buat ya. menarik pelanggan. Betul. Tapi sampai saat ini yang best sellernya di apa, Cak? Yang paling sangat diminati oleh pengunjung? Yang sangat diminati ya soto apa itu pakai telur, pakai sayap gitu. Yang itu ya. Ya ceker. Ya ceker ya. Oke. Dan tadi menarik banget ya, kalau di Surabaya rupanya nasinya langsung dicampur ya. Kalau di sini dipisah. Ya, itu tinggal selera Ya. Oke. Kemudian kalau kerupuk tadi salah satu menjadi rahasianya ya. Apa namanya?
itu buat sendiri atau mungkin Cak Wanto berlangganan? Itu kalau koya itu kan bukan sekedar kerupuk ya. Itu apa itu namanya, ada campurannya, ada bumbunya. Jadi kalau dijual di warung-warung emang nggak ada, itu ngeracik sendiri. Oh, ngeracik sendiri Bikin ya. sendiri. Yang bikin gurih tadi ya. Oke, oke. Masya Allah ya. Kemudian mungkin ada rencana lagi barangkali untuk buka cabang selanjutnya di Jakarta, Cak? Insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Tinggal ya. nunggu apa itu namanya, anak buah yang bisa tanggung jawab. Oh gitu. Insya Allah aku rencana ada buka. Ada rencana buka cabang ya. Kalau selama ini pegawainya atau tadi dibilang anak buah oleh Cak Wanto ini bawa dari kampung atau dari sekitar Jakarta? Kalau apa itu namanya, Yang selama ini bekerja? Dulu emang banyak yang ngambil dari daerah saya sendiri, dari ponakan, dari tetangga. Ya kan sekarang kan agak-agak susah nih cari-nyari orang yang mau kerja seperti ini. Sekarang kebanyakan dari daerah lain. Oh, dari daerah lain. Tapi Sekitar, secara tempat disiapkan tempat ya, Cak? Apa ngontrak sendiri mereka? ya udah aku siapin mesnya. Oh, ada Aku siapin, mesnya. ada kamarnya. Udah. Oke. Siapin. Kalau di dalam perekrutan karyawan tadi seperti pegawai itu sebenarnya ada kualifikasi nggak sih, Cak? Atau misalkan dia harus menguasai teknik dalam pembuatan soto misalkan. Nggak harus. Ada pendampingannya nggak? Enggak harus. Oh, berarti Yang nggak harus penting- ada keterampilan Iya, khusus ya? nggak ada. Walaupun itu belum bisa apa-apa ya, di sini kan ntar kita ajarin. Pelan-pelan ntar dengan sendirinya itu anak itu, kalau orangnya niat kerja, insya Allah bisa. Oh gitu. Enggak. Berarti di awal mungkin ada sedikit pendampingan ya, misalkan cara menyajikan supaya porsinya mungkin pas, takarannya pas, tetap ya. tetep. Awalnya kan namanya anak belum ngerti kan, nggak langsung kita ajarin Betul, di betul. depan. Paling enggak pertama itu ya sekedar cuci piring, bikin minuman. Ntar selanjutnya ntar kita ajarin lagi yang Betul. lain. Ini Cak Wanto sendiri setiap hari buka ya? Dibuka mulai dari jam berapa, Cak? Dari jam 8 sampai jam 10-an lah. Jam 8 hingga jam 10 ya. Untuk Cak Wanto sendiri kadang ada hari libur khusus nggak? Maksudnya sesekali libur atau pulang kampung? Gitu. Kalau dibilang khusus sih enggak, tapi pasti ada ya? liburnya. Kalau anak-anak yang kerja itu emang udah aku kasih jatah libur sebulan gitu. sekali. Sebulan sekali. Jadi ya. bergilir gitu. Kalau untuk warung libur nutup itu ada, pasti ada. Ada ya. Oke. Sejauh ini Cak Wanto tadi kan menggeluti spesial soto ya. Bahkan kalau dikatakan tadi merintis tahun 2009, sekarang 2024, artinya sudah berjalan selama 15 tahun. Mungkin ada nggak rencana ke depannya mungkin Cak Wanto membuat segmen usaha yang sedikit variasi, tidak hanya di soto, atau memang fokusnya maunya tetap di soto aja? Karena saya sendiri dari awal itu nggak punya keahlian yang lain-lain. Aku hanya cukup soto doang. Jadi gimana caranya soto ini tetap apa itu nggak berubah rasanya. Karena aku bisanya cuma ini doang. Oh, Masya Allah ya, tekun ya. Jadi tetap dan aku digeluti telatenin gitu ya. ini. Sejauh ini pernah nggak sih, Cak, diundang ada di acara-acara event besar, baik di wilayah Condet atau mungkin di tempat yang lainnya? Pernah nggak? Pernah. Dari Cak Wanto diundang? Pernah ya? Yang pernah diikuti di acara apa aja, Cak? Di tempat ya orang-orang hajatan di Depok pernah, ya kan, orang-orang santunan, bahkan orang apa itu namanya showroom mobil di acara apa itu dulu itu pernah ya. Kalau festival Condet misalkan pernah? Kalau festival Condet emang aku nggak ikut ya. Nggak ikut. Tapi pernah ditawarkan ya? Pernah. Dalam 15 tahun berjalan pernah nggak, Kak, ada tim media atau mungkin sekelas dari televisi yang pernah berkunjung dan meliput Cak Wanto selama ini? Belum pernah. Belum Kalau pernah, ya? dari koran Kramat Jati itu pernah. Pernah ya? Pernah. Dari media Kramat Jati. Media Kramat Jati ya. Iya. Tapi kalau saya rasa ini pengunjung atau pelanggan ini
mungkin lintas profesi ya, dari manapun bisa hadir. Dan tadi saya katakan memang secara rasa ini memang luar biasa enak, mantep. Makanya saya termasuk yang sudah lebih dari 10 tahun mengenal soto dari Cak Wanto ini nggak kapok. Kalau istri saya juga termasuk mengatakan sama, jadi soto ini yang paling enak yang ada di Jakarta ya. Masalah rasa tadi berani diadu, dan juga secara harga juga kan relatif terjangkau gitu ya. Mungkin selama ini Cak Wanto ada semacam kayak promo-promo khusus yang pernah dijalankan? Nggak ada. Nggak ada ya. Misalkan kayak event Jumat Berkah atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pernah ngikut? Nggak pernah ngikut. Misalkan ada event 10 bulan 10, 9 bulan 9, nggak juga ada. ya? Berarti tetap bermain. Kalau Jumat Berkah itu mungkin pribadi saya sendiri sama keluarga berbagi nasi kotak, aku bagi-bagiin di jalan-jalan lampu merah. Oh, Masya Allah. Ini berjalan ya? Ya berjalan. Berjalan. Berjalan sampai sekarang setiap hari Jumat. Ya. Oh, Masya Allah. Setiap Iya. hari Jumat. Tadi juga saya barusan menemukan ada event Jumat Berkah, tepatnya di sini nih, Cak, tempat kita nongkrong. Jadi ini namanya nasi liwet Cianjur ya, lesehan nasi liwet Cianjur. Di sini juga, Cak, setiap hari Jumat itu membagikan nasi gratis yang dibagikan kepada warga, kurang lebih itu 100 ya. Jadi ini langsung diadakan oleh manajemen yang di sini saya temui ownernya langsung Bang Asep, dan ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan ya. Tapi tadi bicara tentang soto Cak Wanto juga nggak mau ketinggalan ya teman-teman. Jadi ada juga tadi event Jumat Berkah, bahkan bagi nasinya tadi hingga ke lampu-lampu merah ya. Lampu merah biasanya. Apa itu pemulung-pemulung yang bawa gerobak. Biasanya aku jalan tuh. Jalan ya. Jalan pakai mobil. Ntar ketemu pemulung, ketemu yang bawa gerobak itu biasanya. Cak Wanto langsung kasih ya. Itu Cak Wanto sama siapa itu? Itu sama anak istri. Sama anak istri. Oh, Masya Allah ya. Ini sudah berjalan sejak kapan, Cak? Itu aku berjalan ini semenjak sebelum COVID. Oh, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah tadi bisa berbagi ya. Alhamdulillah. Insya Allah menjadi jalan kesuksesan dan juga keberkahan Cak Wanto ya. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, demikian wawancara singkat kami bersama Cak Wanto, owner dari Soto Surabaya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di wilayah Condet, Kramat Jati, dan sekitarnya, jangan lupa nih mampir ke tempatnya Cak Wanto karena ada Soto Surabaya yang rasanya pasti dijamin mantap ya. Dan tentunya Cak Wanto juga tadi punya agenda yang cukup penting ya teman-teman. Dan saya baru juga tahu dari beliau bahwa setiap hari Jumat rupanya beliau berkeliling hingga ke lampu-lampu merah membagikan nasi gratis ya. Dan Cak Wanto rupanya tidak sendiri, didampingi oleh istri dan juga anak. Nah, ini adalah salah satu inspirasi yang harus kita contoh ya teman-teman. Dan juga tadi kita doakan juga Cak Wanto ini ke depan bisa mempunyai cabang ya. Amin. Yang saat ini sebenarnya sudah dirintis ada di Taman Mini ya. Amin. Dan di Taman Mini itu setiap hari buka ya? Buka. Itu di pintu masuk ya? Di pintu masuk 2. Di pintu masuk 2. Itu secara harga sama, Cak? Sama ya? Sama. Atau mungkin sudah ada infonya di sosial media, Cak, yang bisa kita cek yang di Taman Mini utamanya? Biar nanti teman-teman ketika mau ke Taman Mini bisa mampir nih ke tempatnya sotonya Cak Wanto. Nanti ciri khasnya apa di sana, Cak? Ciri khasnya soto ayam Surabaya cabang Condet. Oh, ada tulisannya ya. Menggunakan spanduk? Spanduk. Oh, ada. Oke. Dengan siapa di sana nanti kita bisa menemui? Di sana itu ada saudara Nanda. Oh, Nanda. Dan tadi bukannya dari pagi hingga malam. Malam ya. Cuma kalau yang di Taman Mini itu mungkin tutupnya sekitar jam 9. Oh, lebih awal. Lebih awal karena lokasinya juga nggak begitu seramai kayak Condet. Kalau di Condet ini kan jalan lintas ya. Jadi bisa tadi buka pagi hingga malam ya. Bahkan tadi boleh dikatakan hampir setiap hari buka, cuma yang pastinya ada liburnya ya. Oke, selama ini kalau misalkan Cak Wanto pulang ke kampung misalkan atau mungkin berkunjung orang tua, itu yang ngelola siapa, Cak, yang di Condet? Atau bergantian dengan istri? Enggak. Itu yang misalnya saya pulang
bareng-bareng sama ke keluarga ke Lamongan, Mm-mm. apa ke rumah istri. Mm-mm. Itu yang ngelola ya anak-anak semua, Anak-anak ya. anak-anak yang kerja. Oh Cuma gitu. kalau masalah bumbu emang udah disiapin, Mm-mm. Oh berarti udah disiapin udah ya. disiapin bumbunya. Mereka tinggal Tinggal artinya masak mm-mm, sama jual. ngeracik sendiri Ngeracik ya. sendiri. Oke. Itu kan persiapan tadi cukup Masya Allah ya. Jadi hitungan ayamnya aja harus menyiapkan sekian ekor gitu ya. Itu biasanya Cak Wanto sendiri mempersiapkan untuk segalanya itu dari jam berapa sih Cak? Setelah subuh atau mungkin bahkan sebelum subuh sudah bangun? Nah, kalau ayam sih udah saya masak duluan ya. Kalau ayam kan mulai masaknya kan sore, sekitar habis asar lah, maghrib udah mulai masak ayam. Nah, paginya itu tinggal kita manasin bikin kuahnya sama nasinya. Itu langsung di tempat Cak ya? Langsung di tempat. Bukan di tempat terpisah ya? Iya. Iya, Masya Allah ya. Tadi saya juga sempat melihat itu Masya Allah ya, ayam-ayam itu rupanya sudah ready ya. Sudah siap di dapur dan itu rupanya persiapannya itu lumayan ya. Dari sore itu udah Dari mempersiapkan gitu ya. Oke. Kemudian dari ayam sendiri memang sudah punya langganan ya. Udah punya langganan. Udah punya langganan. Kemudian dari bahan-bahan mungkin Cak sebelum kami tutup itu sebenarnya yang paling menyita perhatian kita atau mungkin paling capeknya itu di bahan apa sih Cak? Dalam persiapan membuat soto itu. Kalau capeknya itu ya bikin bumbunya ini. Bumbu ya? Iya. Kalau bikin bumbunya kan kalau saya kan sekitar buat 2 minggu. Jadi 2 minggu apa itu bikin bumbu sekalian buat 2 mingguan. Jadi iya. lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Itu menyita waktu seharian tuh bikin. Khusus untuk bumbu ya. Dari prosesnya sampai mentah sampai jadi itu seharian. Sehari dan harus fokus tadi ya. Iya. Kemudian itu enggak semuanya di blender ya. Emang ada harus yang teknik khusus. Atau semuanya diracik dengan lembut dengan blender? Itu karena porsinya banyak, gede. Kalau blender penggilingan kan ya. Kita bawa ke penggilingan. Oh, di penggilingan. Iya. Masya Allah ya. Tadi justru ini di luar ekspektasi ya. Saya kira beratnya menyiapkan pembuatan soto itu pada ayam. Rupanya jawaban dari Cak Wanto itu pada bumbu ya. Ada bumbu. Dan tadi perlu waktu khusus kurang lebih sehari ya. Tapi mungkin ada suka duka juga ketika bumbu-bumbu atau mungkin barang-barang ada lonjakan naik misalkan di pasar. Itu biasa bagaimana Cak Wanto mengatasi itu? Kalau itu pasti lah, apalagi posisi saat ini ya. Harga-harga itu Pada naik. Bukan naik, ganti harga. Ganti harga. Ganti harga. Nah itu tetaplah kita apa itu kalau masalah bumbu, kalau sayuran itu nggak begitu ngaruh. Yang ngaruh itu harga ayam. Harga ayam ya. Kalau harga ayamnya tinggi, otomatis kita penyesuaian. Tapi tadi kalau secara harga kan masih cukup terjangkau ya Cak. Dan juga kualitas yang dipertahankan ya. Tapi saya rasa dengan kuliner soto ini kan salah satu kuliner yang dikenal di Indonesia. Maka walaupun mungkin ada sedikit penyesuaian harga, pelanggan tetap akan terus mencari ya. Apalagi kalau memang dia secara rasa puas, kemudian dia juga memang suka recommended gitu ya. Pastinya insya Allah semuanya tetap tertutup gitu ya. Oke, baik sebelum kami tutup mungkin yang terakhir ada pesan dari Cak Wanto untuk teman-teman yang saat ini sedang konsen atau membuka usaha Cak, supaya tadi tetap bisa bertahan dan juga tentunya bisa bersaing di era yang sekarang ini yang dikatakan sebenarnya era-era yang cukup sulit. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin semacam penguat dari Cak Wanto, silakan Cak. Buat teman-teman yang sekarang ini berjibaku pejuang rupiah dan juga membuka usaha. Mungkin ya, ada buat aku kalau buka usaha yang penting itu satu, sabar, telaten, jangan lupa berdoa. Berdoa ya. Itu ya rahasianya ya Cak. Dan jangan lupa tadi ada berbaginya ya. Berbagi itu kalau kita ada sedikit rezeki. Walaupun sedikit tapi ikhlas kita berbaginya. Dan bahagia ya.
alhamdulillah bisa berbagi, bisa apa namanya memberi kepada sesama gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini Cak Wanto menikmati ya. Alhamdulillah. Menikmati artinya berwira swasta, mandiri, menjadi manajer sendiri, dan justru tadi bisa sukses ya. Alhamdulillah. Dan harapan dari Bang Surur, semoga Cak Wanto kedepannya bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian Cak wawancara kami dengan Cak Wanto. Terima kasih buat para pecinta vlog kami di Azam TV Puja Kesuma. Tonton video kami selanjutnya. Kita akan hadir selanjutnya di channel Azam TV Puja Kesuma 2023. Dari Jakarta, Bang Surur dan Cak Wanto pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.